Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menambahkan pembelajaran. Namun, pembelajaran hari ini adalah ulasan dari pembelajaran kalian waktu duduk di bangku SMP, di mana gelombang mekanik ini erat sekali dengan pembelajaran getaran gelombang saat kalian duduk di bangku SMP. Adapun hari ini, silahkan kalian siapkan buku tulis kalian, serta silahkan kalian melihat bagaimana cara menyelesaikan permasalahan rumus-rumus atau persamaan-persamaan sederhana daripada gelombang. Anak-anak, Ibu awali dengan persamaan frekuensi. Frekuensi disebut atau disimbolkan dengan huruf F. Ini terdiri daripada banyaknya getaran per satuan waktu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan periode. Periode di sini disebut dengan banyaknya waktu per getaran. Nah, ini seperti dibolak-balik ya, tapi memang seperti ini karena kenyataannya seperti ini. Kemudian ada pula cara lain mencari frekuensi. Cara lain mencari frekuensi yaitu seper daripada periode jika dalam suatu masalah hanya ada periode yang diketahui. Selanjutnya, persamaan sederhana yang ada pada gelombang yaitu adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang disimbolkan dengan huruf V, di mana V yaitu panjangnya atau banyaknya gelombang dikali dengan frekuensi. Atau rumus lainnya adalah cepat rambat gelombang merupakan banyaknya gelombang per periode. Untuk satuannya silakan kalian catat dan tulis sendiri. Baik, selanjutnya Ibu akan menggambar suatu gelombang ya, misalnya ini adalah titik tengahnya. Kemudian ada suatu gelombang yang bergerak naik turun ya, seperti ini. Nah, anak-anak, ini bisa kita sebut sebagai perut. Sedangkan titik ini bisa kita sebut sebagai simpul. Kemudian selanjutnya ada perut lagi. Kemudian ada simpul lagi. Yang dinamakan satu panjang gelombang atau satu lambda yaitu dari di sini di sini juga ada simpul lagi. Yang dinamakan satu panjang gelombang yaitu adalah 3 simpul dan 2 perut. Berarti dari titik ini menuju ke titik di sini. Inilah yang disebut sebagai satu gelombang. Nah, untuk gambar yang Ibu gambar tadi artinya ada berapa gelombang? Oke, silakan jawab masing-masing. Oke, selanjutnya anak-anak. Anak-anak kita misalnya Ibu gambarnya seperti ini nih. Gambarnya adalah mulai dari atas turun ke bawah, kemudian ke atas lagi. Nah, gambar Ibu ini di sini berarti kalau kita mau bilang di sini misalnya perut, di sini pun berarti perut, berarti di tengah-tengah sini ada juga perut. Kemudian titik ini adalah simpul, kemudian titik ini adalah simpul. Nah, dan anak-anak gambar seperti ini memiliki 3 perut dan 2 simpul. Ini juga bisa dikatakan sebagai satu gelombang. Intinya yang dinamakan satu gelombang bukan hanya gambar yang seperti ini saja, tapi gambar seperti ini pun bisa disebut sebagai satu gelombang. Oke, sampai di sini. Yang kemarin belum paham tentang gambar ini bagaimana? Sekarang sudah paham? Oke, baiklah anak-anak, sekarang Ibu pandu dulu satu soal sederhana, di mana misalnya Ibu punya gambar, seperti biasa ya, gambar gelombang ya. Gambarnya merupakan
gelombang. Gelombang ya. Gelombang. Nah, di sini pasti satuannya dalam detik, oke. Kemudian yang ke atas ini pasti satuannya Ibu ambil dalam sentimeter saja. Misalnya gelombang ini tingginya ini bisa kita sebut sebagai amplitudo. Amplitudo harganya 2 cm. Kemudian yang di bawah pun sama, amplitudonya 2 cm. Nah, Ibu beri di sini titik A, kemudian selanjutnya di sini ada B, selanjutnya C, kemudian D. Dan dari A ke B ternyata dia memiliki waktu 0,75 detik. Berarti bisa ditebak dong kalau dari B ke C berapa? Iya betul, 1,5 detik atau 1,50 detik. Berarti, bukan dari B ke C tapi dari A ke C. Berarti kalau dari A ke B aja 0,75, artinya dari A ke D seluruhnya tambah lagi ya, 150 ditambah 0,75 artinya berapa? Ya betul, 2,25 detik. Artinya waktu yang ditempuh oleh gelombang ini dari titik A ke titik D yaitu 2,25 detik. Nah, adapun untuk nih gambar ini dari A ke B ini kan artinya setengah gelombang. Dari B ke C ini pun juga sama setengah gelombang. Misalnya Ibu ambil dari titik B ke C. Ternyata harganya mencapai 12 cm. Artinya bisa kalian tebak ya. Dari A ke B 12 cm, dari B ke C 12 cm, dari C ke D 12 cm. Berarti kalau di jumlah total berapa? Ya, silakan tebak. Dan dari gambar ini muncullah 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah berapa jumlah gelombang? Pertanyaan yang kedua adalah berapa harga amplitudo gelombang? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah berapa periode gelombang? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa panjang gelombang? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa cepat rambat gelombang? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah gelombang? Jumlah gelombang kalau seumpama gelombang tersebut terjadi dalam waktu 2 menit. Seperti kita ketahui ya, tadi gelombang itu yang Ibu gambar hanya terjadi dalam waktu 2,25 detik. Tapi pertanyaan yang ke-6 atau pertanyaan F ini adalah berapa jumlah gelombang dalam waktu 2 menit. Oke, di video selanjutnya akan Ibu bahas bagaimana cara mengerjakannya. Baik anak-anak, kita sama-sama atau Ibu akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara menjawab pertanyaan di atas. Cara menjawab pertanyaan A, berapa jumlah gelombang? Sudah Ibu bahas ya, jumlah gelombang disimbolkan dengan huruf N. Nah, N ini langsung aja kita dapat menghitung. Lihat di sini, N itu adalah jumlah gelombang. Kita tahu bersama-sama kalau misalkan satu panjang gelombang yaitu dari A ke B ke C atau Atau simpul 3 simpul 2 perut. Nah, berarti kalau misalkan ada satu lagi
ada setengah gelombang lagi, berarti ini jumlahnya atau N-nya yaitu 1,5 gelombang. Ya, N-nya Ibu tulis 1,5 gelombang. Kemudian selanjutnya yang B, berapa harga amplitudo? Amplitudo disimbolkan dengan huruf A. A langsung saja dilihat, titik puncaknya di sini adalah 2 cm, titik lembahnya juga di sini sama 2 cm. Amplitudo itu yaitu dari satu titik menuju arah ke puncak atau perut ataupun simpul, ataupun lembah, maka harganya adalah 2 cm. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa periode gelombang? Periode seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya simbol dari periode adalah T. T yaitu merupakan waktu per banyaknya gelombang atau jumlah gelombang. Maka di sini kita bisa tulis T-nya tadi ada berapa? Ada berapa detik? Iya, betul. Gelombang yang ditempuh ada 2,25 detik per N-nya. N-nya tadi ada berapa? Udah di atas ya, 1,5. 2,25 dibagi 1,5 berarti harganya 1,5 sekon, satuan daripada periode. Kemudian selanjutnya, berapa panjang gelombang? Panjang gelombang. Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Ini namanya lambda. Ya, lambda sendiri untuk mencari lambda kita harus tahu dulu nih anak-anak nih. Kita harus tahu dulu yang tadi. Kalau digambar saja Ibu tulis dari B ke C jumlah atau panjangnya adalah 12 cm. Berarti kan A ke B juga sama 12 nih. Kita cari dulu panjangnya. A ke B tadi harganya 12 karena B ke C harganya juga 12. Kemudian dari C ke D juga harganya 12. Berarti 12 tambah 12 tambah 12 yaitu 36. Kalau di sini satuannya adalah cm, berarti di sini juga satuannya adalah cm. Kemudian selanjutnya, karena rumus untuk mencari mencari panjang gelombang adalah L per N ya, karena di sini yang mempengaruhi gambar daripada gelombang selain daripada jumlahnya, selain daripada panjangnya ada jumlahnya gelombang, maka L-nya tadi kita udah ketemu 36 cm. Kemudian N-nya sendiri tadi N-nya adalah 1,5. Maka 36 dibagi 1,5, iya betul, harganya 24 cm. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke E. Berapa cepat rambat gelombang? Cepat rambat seperti yang kita ketahui dari rumus yaitu V. Tapi hati-hati, kita cari tahu dulu. Di sini hanya ada atau sebelum-sebelumnya di sini hanya ada lambda sama T. Maka untuk V jangan menggunakan lambda dikali F, tapi lambda per T. Lambda per T sama dengan tadi lambdanya adalah 24 cm, kemudian T-nya tadi di sini ada 1,5 sekon. 24 dibagi 1,5 yaitu 16. 24 tadi satuannya cm ya, kemudian 1,5 untuk periode, satuannya sekon. Nah, apakah ini satuan internasional? Tidak, karena cm ini karena untuk panjang satuan internasionalnya adalah meter, tapi ini mengikuti dari jawaban-jawaban sebelumnya, satuannya belum dikonversi. Oke, selanjutnya anak-anak, selanjutnya adalah pertanyaan yang ke-6 yaitu berapa jumlah gelombang jika gambar ini misalnya berjalan selama kurun waktu 2 menit. Ya, ini ada tulisannya yaitu dia mengatakan kalau T-nya
T-nya 2 menit. Nah, kita konversi dulu anak-anak ya. Karena kita dari tadi berbicara tentang waktu dalam satuan detik, maka kita konversi dulu menit menjadi detik. Caranya adalah 2 dikali 1 menit ada 60 detik. 2 dikali 60 berarti 120 detik. Dan untuk menjawab jumlah gelombang ini sama kayak pertanyaan A, jumlah gelombang berarti simbolnya N. Nah, N di sini diketahui T ada N. Oh, kita juga punya harga untuk periode. Maka kalau simbol atau kalau rumus sebenarnya adalah T sama dengan T per N, karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah gelombang, maka rumusnya silahkan dikonversi menjadi N sama dengan T kecil per T besar atau waktu dibagi periode. Oke, ini ya cara konversinya. Kita masukkan harga T-nya tadi yang diminta adalah 2 menit atau 120 detik per periode yang kita punya daripada penjumlahan di atas adalah 1,5 sekon, berarti menjadi N-nya 80 gelombang. Oke, sekian dulu satu bahasan singkat atau satu contoh soal yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.